Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore yang indah ini. Kami sungguh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir untuk memberkati setiap kami. Kau hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kau hadir untuk memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Bapa, berkati setiap umat-Mu, kami yang beribadah di Tiberias Gading Nias maupun yang beribadah secara live streaming. Biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga suatu hari kelak Tuhan datang, Tuhan menjemput dan membawa kami masuk dalam kemuliaan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Apapun kerinduan kami, apapun doa dan harapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti melakukan keajaibannya bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat sore, salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang beribadah secara live streaming. Selamat bergabung dalam ibadah Gereja Tiberias Indonesia. Doa saya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mengucapkan Happy Chinese New Year buat kita semua. Selamat Tahun Baru Imlek. Buat saudara yang merayakan, maka Xin Nian Kuai Le, saudara. Gong Xi Fa Choi, saudara. Doa saya tahun ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Doa saya hidup kita semakin lebih baik lagi, dan kita banyak rezeki, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35. Satu ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan sore ini. Tema kita sore ini, dunia tidak pasti, firman-Nya memberi kepastian. Apa temanya saudaraku? Dunia tidak pasti, firman-Nya memberi kepastian. Saudaraku, firman Tuhan satu-satunya kepastian yang bisa kita pegang. Dunia hari ini tidak pasti, bahkan semakin tidak menentu saudara. Keadaan global, keadaan dunia secara keseluruhan makin tidak menentu. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa dunia ini bukan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kita nggak boleh bergantung sama dunia ini. Siapapun saudara, bergantunglah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan yang memberi kepastian buat kita semua. Keadaan boleh buruk, situasi boleh tidak menentu, tapi sepanjang kita pegang firman Tuhan, sepanjang kita percaya firman Tuhan, ada kepastian dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, firman-Nya memberi kepastian. Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-3, dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dimanapun berada. Artinya apa? Ada jaminan di dalam Tuhan hidup kita diberkati. Katakan amin. Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Jadi kalau saudara cari Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, percayalah selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan. Apa yang kita perlu Tuhan cukupi, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan yang baik. Amin. Nah saudara, ayat yang baru kita baca tadi, Matius 24 ayat 35,
itu ada dua bagian, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik, satu ayat itu ternyata ada dua bagian. Bagian yang pertama, Tuhan bilang, ini perkataan Tuhan, langit dan bumi akan berlalu. Artinya apa? Artinya semua yang ada di bumi bisa habis, bisa berakhir, bisa berhenti. Termasuk karir kita bisa berhenti, jabatan kita bisa berakhir, usaha kita bisa habis, hidup kita pun bisa berhenti. Jadi semua yang ada di dunia ini akan berakhir, bisa habis. Tetapi selanjutnya dikatakan apa? Tetapi perkataanku tidak akan apa? Berlalu. Apa artinya ini? Artinya firman Tuhan tidak akan berakhir. Firman Tuhan tidak ada limited editionnya. Artinya nggak ada tanggal kadaluarsanya. Firman Tuhan akan tetap ada. Mau musim panas, mau musim kering, mau musim apapun, firman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan tetap menjamin hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini mari jadikan firman Tuhan pegangan dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan penuntun dalam hidup kita. Maka apapun situasi kita, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Amin. Jadi saudara, semua yang ada di bumi ini akan berakhir. Sekali lagi, semua yang ada di dunia ini bisa habis, bisa berakhir. Tetapi firman Tuhan akan tetap menjadi sumber bagi orang percaya. Sumber apa firman Tuhan? Sumber kehidupan. Sama-sama bersama saya katakan, firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Jadi saudara hidup hari ini bukan karena uang saudara. Saudara hidup hari ini bukan karena jabatan saudara. Saudara hidup hari ini karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Coba saudara renungkan, saudara nafas. Ada nggak di antara saudara yang nafas lalu dipungutin bayar nafas gitu? Ayo sini, hari ini kau nafas sekian, bayar nafasmu. Ada saudara? Enggak. Jadi saudara mau orang kaya, mau orang sederhana, Tuhan kasih nafas saudara cuma-cuma. Jadi hargai nafas hidup saudara. Ada orang saya kenal saudara, papanya itu saudara sakit paru-paru, sesak napas, asma. Maka untuk bisa napas papanya dia harus beli tabung oksigen yang portable itu saudara. Maka itu tabung saudara harganya 350.000. Itu bisa dipakai 3 hari. Maka seminggu dia butuh 2 tabung. 350 kali 2 700.000. Itu 1 minggu. Kalau 4 minggu berapa saudara? 700 kali 4 2.800.000. Kali 10 28 juta. Kali setahun banyak saudara. Saudara hari ini nafas gratis. Artinya apa? Terlepas dari uangmu berapa, terlepas dari jabatanmu berapa, terlepas dari hartamu berapa, hari ini hidup kita anugerah Tuhan, hidup kita kemurahan Tuhan, hidup kita pemberian Tuhan. Maka kita tidak boleh sia-siakan hidup kita. Katakan amin. Jangan main-main dengan hidup kita, Pak, Bu, jangan main-main dengan hidup kita. Ya, saudara, misalkan saudara main-main dalam rumah tangga, nikah nih, udah nikah tapi masih main-main, main dengan perempuan lain, main dengan laki-laki lain. Ya mohon maaf, rumah tangga kita pasti diambang kehancuran. Saudara bawa mobil sambil main game, nggak lama lagi saudara pasti celaka. Anak-anak muda yang sekolah, kalau main-main sekolahnya orang tua udah keluar biaya banyak, saya pastikan saudara nggak lulus-lulus. Hari ini kita nggak boleh main-main dengan hidup ini. Katakan amin. Kita harus sungguh-sungguh menghargai hidup kita. Maka sumber kehidupan kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Maka firman Tuhan sumber bagi orang percaya. Sumber apa? Sumber kekuatan. Saudara, kadangkala kita lemah, kita nggak berdaya, maka baca firman. Di dalam firman ada kekuatan. Tuhan bilang apa saudara? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yang ketiga, firman Tuhan bagi orang percaya adalah sumber kebahagiaan. Ya, orang kadang-kala mau bahagia libur ke Eropa, beli barang mahal. Bahagia memang, tapi semu sementara. Setahun, 6 bulan, udah biasa aja. Tapi kalau di dalam Tuhan, kebahagiaan kita seperti gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya, terus mengalir, terus memberikan sukacita, terus memberikan kebahagiaan buat kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, firman Tuhan akan tetap menjadi sumber, yaitu sumber jawaban atas segala masalah. Hari ini apa masalah saudara? Saya nggak tahu masalah saudara, tapi hari ini firman Tuhan bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban, sehingga seberat apapun masalahmu, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti beri jalan keluar. Itu sebabnya mari percaya firman, pegang firman. Lalu apa sikap kita terhadap firman Tuhan? Saya pelajari ada sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Yang pertama, kita harus baca dan dengar firman Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan baca firman. Tapi pendeta, saya nggak sekolah Alkitab, saya nggak sekolah teologi. Saudara, nggak ada dibilang untuk baca Alkitab harus sekolah teologi dulu. Nggak ada dibilang untuk baca Alkitab harus sekolah Alkitab dulu, nggak ada. Walaupun kalau saudara bisa sekolah teologi bagus, kalau bisa sekolah Alkitab bagus. Maka yang penting apa? Baca. Waktu saudara baca, firman itu akan menjelaskan kepada saudara. Jadi jangan malas baca firman, baca saudara. Waktu saudara baca, Roh Kudus akan memberikan pengertian buat kita semua. Katakan amin. Baca. Anak-anak muda baca. Kadang-kala kita baca medsos berjam-jam, baca novel, nggak ada habisnya. Kita timbang baca 5 pasal aja, aduh malesnya minta ampun gitu saudara. Baca firman, ada kekuatan di dalam firman. Katakan amin. Sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Apa artinya renungkan firman Tuhan? Ingat-ingat firman Tuhan. Kadang-kala anak-anak saya nyindir, Mimi lihat Dedi Mi mulai ngomong sendiri. Lihat Dedi mulai ngomong sendiri. Saudara, ngomong sendiri itu saya lagi ngomong firman. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ingat-ingat firman. Jangan hanya ingat tagihan udah dibayar belum gitu. Jangan hanya ingat utang berapa. Jangan hanya ingat saldo di rekening berapa. Jangan hanya ingat keburukan orang. Ingat-ingat firman Tuhan. Katakan amin. Saudara yang ingat firman Tuhan, percaya ada kekuatan. Katakan amin. Yang ketiga, sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Siapapun saudara yang lakukan firman Tuhan, hidup saudara penuh kuasa. Hidup saudara diberkati Tuhan. Hidup saudara berkemenangan. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar. Tadi tema kita, dunia nggak pasti, tapi firman-Nya memberi kepastian. Nah, pertanyaannya, kenapa firman-Nya memberi kepastian? Yang pertama, kita baca bersama di dalam Mazmur 33, 6 sampai 9. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Oleh firman Tuhan, langit telah, stop dulu. Langit dijadikan oleh apa? Firman Tuhan. Jadi nggak ada orang yang bisa ciptain langit. Nggak ada orang yang bisa ukur langit berapa tingginya. Tapi dengan firman Tuhan, langit bisa jadi. Terus, oleh apa? Nafas dari mulutnya, segala apa? Tentaranya. Ayat 7. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9 sama-sama. Sebab Dia berfirman, maka stop. Berapa yang jadi? 10, 100. Berapa yang jadi? Semuanya jadi.
Jadi semua yang saudara cari-cari di dunia ini, semua yang saudara kejar-kejar di dunia ini, sampai banting tulang-tulang dibanting-banting, semua yang saudara upayakan hari-hari ini, semuanya jadi karena firman Tuhan. Saudara jadi direktur, saudara jadi manajer, saudara jadi punya usaha, semuanya jadi oleh karena apa? Firman. Lanjut sekali lagi kita baca ayat 9 sama-sama. Dia memberi, 2, 3 ya. Dia memberi perintah, maka semuanya apa? Berapa yang ada? Semuanya. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan menyampaikan perkataannya, semuanya jadi. Semuanya jadi. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara kejar? Semuanya jadi waktu Tuhan berfirman. Maka yang pertama, mengapa firman-Nya memberi kepastian? Yang pertama, karena apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Sama-sama bersama saya katakan, apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Jadi sederhananya, Tuhan ngomong aja pasti jadi. Amin. Kalau Tuhan ngomong aja pasti jadi, masakan kita nggak percaya firman-Nya? Masakan kita nggak pegang firman-Nya? Kadangkala kita misalkan ada teman, bro, supaya kamu berhasil, supaya kamu jadi jabatannya, itu di Gunung Putri ada nenek-nenek tua rambut putih. Dia kalau ngomong pasti jadi, lu datang aja jumpain dia gitu saudara. Kadangkala orang ngomong gitu aja kita percaya. Padahal Alkitab jelas-jelas berkata, dia berfirman semuanya apa? Jadi. Saudara mau anak-anak saudara jadi orang yang jadi? Pegang firman-Nya, lakukan firman-Nya. Saudara mau jabatan saudara jadi? Pegang firman-Nya, lakukan firman-Nya. Satu ayat kita baca, Kejadian 1 ayat 3. Sama-sama 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kapan terang itu jadi? Waktu Tuhan berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Hidup kita salah satunya ditentukan apa yang kita percaya. Kalau saudara lebih percaya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita mistis, maka itulah hidup saudara. Tapi kalau saudara percaya firman, maka mulutmu ada kuasa. Apa yang kau ucapkan terjadi. Tanganmu penuh kuasa. Apa yang kau usahakan terjadi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara pasti punya planning 2024 seperti apa. Lakukan firman, pegang firman, maka semua rencana saudara pasti jadi. Amin. Karena dia berfirman, semuanya terjadi. Yang kedua, mengapa firman-Nya yaitu memberi kepastian? Kita baca bersama di dalam Yesaya 55 ayat 11. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Stop dulu, perhatikan. Ini perkataan Tuhan kepada Yesaya dan disampaikan kepada bangsa Israel waktu di pembuangan. Tuhan bilang apa? Kalau aku berfirman, kalau firman itu keluar dari mulutku, maka itu nggak akan sia-sia. Kadangkala kita ngomongan kita boso basi. Boso basi itu saudara, ya cuma sekedar ngomong, nggak ada tujuannya. Tuhan tidak, apa yang dia omongkan ada maknanya, ada kuasa, ada janji, katakan amin.
Apa yang terjadi waktu firman keluar dari mulut Tuhan? Lanjut kita baca mulai kata tetapi. 2, 3 ya. Tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Stop, sama-sama bersama saya katakan, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan pasti berhasil. Amin. Jadi ayat ini mengajar bangsa Israel di pembuangan. Mereka menganggap Tuhan gagal. Kenapa mereka menganggap Tuhan gagal? Karena bangsa Israel di pembuangan. Katanya bangsa pilihan, katanya bangsa perjanjian, katanya penduduknya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi kok mereka di pembuangan Tuhan diem aja. Maka mereka menganggap Tuhan gagal. Tuhan gagal. Maka Tuhan jawab, bangsa Israel, kalau firman itu keluar dari mulutku gak akan sia-sia, pasti berhasil. Saya mau tanya sama saudara, berhasil gak saudara? Berhasil. Setelah 70 tahun mereka kembali dari pembuangan Babel dan mereka diberkati Tuhan. Maka yang kedua, mengapa firman Tuhan memberi kepastian? Yang kedua, karena apa yang Tuhan firmankan pasti berhasil. Saudara mau berhasil? Lakukan firman Tuhan. Saudara mau rumah tanggamu berhasil? Lakukan firman Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa firman Tuhan memberi kepastian? Yang kedua, karena apa yang Tuhan firmankan pasti berhasil. Saudara, usaha kita bisa gagal, kerjaan kita bisa gagal, tapi kalau kita lakukan segala sesuatu dengan firman-Nya, pasti berhasil. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya rumah tanggaku akan berhasil, pekerjaanku akan berhasil, karena aku berjalan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya doa, tahun ini saudara berhasil. Saya doa bisnis saudara berhasil. Saya doa anak-anakku berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa firman-Nya memberi kepastian? Kita baca bersama di dalam Mazmur 105 ayat 8. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada. Saudara perhatikan, ayat ini mengajar Tuhan itu ingat omongannya, bahkan sampai 1000 angkatan. Saudara, kadangkala kita ngomong sama orang, ngomong sama 5 orang, 10 hari lagi kita lupa. Pendeta Elfris katanya mau doain ke Sunter, kok nggak datang? Bisa lupa saudara, bisa lupa. Tapi Tuhan tidak, Dia ingat perkataannya. Sampai kapan? Bahkan sampai 1000 angkatan. Nah, ayat ini mengajar apa? Yang ketiga, kenapa firman-Nya memberi kepastian? Yang ketiga, karena perkataan orang tidak bisa dipegang. Hanya perkataan Tuhan yang bisa dipegang. Sama-sama bersama saya katakan, perkataan orang nggak bisa dipegang, tapi perkataan Tuhan bisa aku pegang. Amin. Jadi hari ini saudara, banyak orang kecewa, banyak orang depresi, banyak orang sakit hati. Kenapa? Karena hanya memegang perkataan orang. Suatu hari perkataannya nggak ditepati. Hari ini pegang perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan Dia ingat. Bahkan dikatakan berapa? 1000 angkatan. Jadi dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, cicit, cocot, buyut gitu saudara. Tuhan ingat. Hari ini Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apa yang Dia ucapkan pasti Dia tepati. Katakan amin. Maka saya doa hidup kita penuh kepastian karena kita pegang firman-Nya. Mengapa firman-Nya memberi kepastian? Yang pertama, karena firman Tuhan pasti terjadi. Yang kedua, karena apa yang Tuhan firmankan pasti berhasil. Perkataan orang tidak bisa dipegang, perkataan Tuhan pasti digenapi. Doa saya, hidup kita penuh dengan kepastian, hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama, lebih lagi dengan segenap hati kita. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tidak ada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau berfirman dan selamatkan. Tak ada yang mustahil, semua Tuhan bisa lakukan. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi jemaat Tuhan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, pegang terus firman Tuhan. Percaya terus firman Tuhan. Karena apa yang Dia firmankan pasti terjadi. Apa yang Dia firmankan pasti berhasil. Jangan pegang omongan orang. Omongan orang berubah-berubah. Pegang firman-Nya, pegang perkataan Tuhan. Perkataannya pasti digenapi. Hari ini percaya masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Angkat tanganmu dua-dua. Haleluya. Oh, kami percaya firman-Mu ajaib, firman-Mu
Sembah Dia, puji Dia. Angkat suaramu, percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita berikan sorak-sorai. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan kami Engkau alasan selamaku.